Oke, terima kasih. Oke, di kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian membawakan firman Tuhan, amanat kepada orang muda pasal yang ke-62. Judulnya kalau di bukunya adalah orang-orang muda sebagai penarik jiwa, tapi saya ambil satu simple, yaitu adalah youth power. Kita sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala, kita akan bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur atas tuntunan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh kembali melaksanakan ibadah Vesper pada malam hari ini. Berkati kami akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan boleh berbicara melalui hamba-Mu, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat yang limpah. Terima kasih Tuhan, ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, youth power. Ya, berarti kekuatan dari anak-anak muda. Sebelumnya saya izin share screen. Sudah muncul ya? Oke, ini dia. Youth Power. Seperti apa power orang-orang muda? Ya, kok sampai saya ambil judulnya Youth Power. Ternyata Ellen G. White menuliskan orang-orang muda itu jikalau mereka berhati tulus bisa mengeluarkan satu pengaruh yang berkuasa. Ini tulisan Ellen G. White, bukan tulisan saya. Pendeta-pendeta dan pekerja-pekerja yang sudah lanjut usianya tidak bisa sepenuhnya memengaruhi. Oke, di sini dituliskan kalau anak-anak muda yang berhati tulus, satu pengaruh yang berkuasa. Mereka anak muda itu bisa mengeluarkan satu pengaruh yang berkuasa. Jangan senang dulu buat anak muda, soalnya di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku atas kuasa yang orang-orang muda miliki itu. Syarat dan ketentuan yang berlaku bagi orang-orang muda yang ingin memiliki youth power adalah yang pertama, mereka harus insaf. Insaf di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sadar, mengerti benar, yakin benar. Harus insaf bahwa satu tanggungan terletak di atas bahunya supaya berbuat sekuat tenaga mereka untuk menyelamatkan teman-temannya orang muda. Itu yang pertama. Yang pertama, kalau kita ingin mempunyai youth power atau kekuatan, kekuasaan anak muda, kita harus insaf terlebih dahulu. Yang kedua adalah pengorbanan. Dan yang kedua mereka mesti mengorbankan, apa yang dikorbankan? Kesukaan mereka dan keinginan hatinya sebagai sesama manusia. Jadi anak-anak muda yang pengen hura-hura dan sebagainya, ternyata kalau ingin mempunyai youth power, yang kedua itu harus ada pengorbanan, kesukaan dan keinginan hatinya sebagai sesama manusia. Bisa juga waktu kita dan kalau perlu uang kita juga harus diserahkan kepada Allah. Sekali lagi ini tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Jadi syarat dan ketentuan berlaku yaitu yang pertama adalah insaf dan yang kedua adalah pengorbanan. Tetapi ingat, menjadi insaf dan berkorban untuk diri kita demi jiwa-jiwa baru yang akan kita dapatkan itu bukan pertanyaan, ya. Ini bukan pertanyaan, yaitu yang bagaimana menjadi insaf, kenapa insaf, kapan berkorban, apa itu berkorban. Dan Tuhan juga tidak memaksa atau memerintahkan kita untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Ya, tetapi semua adalah pilihan. Dan di sini Tuhan memberikan kepada kita hanya dua pilihan bagi kita sebagai kita menjadi manusia sekarang. Pilihan itu adalah kita mau menjadi alat Tuhan atau menjadi dunia itu sendiri. Sekali lagi Tuhan hanya memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah pilihan kita untuk menjadi alat Tuhan atau kita mau menjadi dunia itu sendiri.
Jadi pilihannya itu hitam dan putih ya, tidak ada pilihan abu-abu. Yang maksudnya kalau kita jadi pilihan abu-abu ya, kita tetap menjadi anak Tuhan. Kita ke gereja, kita baca Alkitab, pulang, ya selainnya orang Kristen pada umumnya. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan kalau kamu mau A ya A. Dalam arti Tuhan menginginkan kita lebih kepada kita khususnya anak-anak muda. Dan yang pasti Tuhan menginginkan kita menjadi alatnya. Tapi semua kembali kepada kekuasaan memilih ya. Bagaimana kita untuk memilih mana yang menjadi jalan kita seperti yang dikatakan Ellen G. White kepada kita. Hai pemuda dan pemudi, saya sudah lihat bahwa Tuhan Allah mempunyai satu pekerjaan bagimu supaya kau lakukan. Angkatlah palangmu dan turutlah Yesus. Kalau tidak, engkau tidak akan layak baginya. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk turut Yesus dalam arti ikut dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan ya. Tetapi jangan sampai kita menyalahartikan dari maksud Tuhan dan juga jangan kita acu terhadap kalimat yang Ellen G. White ini sampaikan. Seakan-akan Tuhan itu adalah bos dan sebagainya. Karena ketika kita melakukan langkah yang salah, kita memahami dengan cara pandang yang salah, lalu iman kita goyah, maka timbul pertanyaan, kok Tuhan itu nyuruh-nyuruh kita buat ini itu sih? Ya, mengapa Tuhan menyuruh kita berbuat ini dan itu? Seringkali kita merasa tidak siap dengan apa yang sudah Tuhan amarkan. Kita seringkali juga menjadi Yunus yang menghindar dari apa yang Tuhan suruh. Betul? Tetapi dari pertanyaan ini, biarlah 3 ayat ini menjadi jawaban untuk kita renungkan sejenak. Boleh 3 orang dari kita boleh membacakan 1 ayat demi 1 ayat sampai ayat yang ketiga. Mungkin anak-anak muda ada Vicky di sini. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Lukas 16 ayat 10, Mazmur 46 ayat yang ke-10. Boleh dibacakan mulai urut ya. Siapa saja yang boleh dapat. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, terima kasih, Saudara Esther. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Ayat yang terakhir, Mazmur 46 ayat yang ke-10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Mazmur 46 ayat 10. Yang diamlah dan ketahui itu ayat 11 mungkin ya. Oke, boleh dilanjut ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 11. Oke, terima kasih. Untuk Esther, Vicky, dan Mem Lili. Dari ketiga ayat ini, saya mengambil setiap ayat ada intinya. Dan itu beruntun. Yohanes 14 ayat yang ke-15 itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita apa? Menuruti segala perintahnya. Sama seperti sekolah sahabat yang minggu lalu. Jadi di situ disarankan kita kalau kita mengikuti peraturan Tuhan itu bukan karena ini dan itu, tetapi bukti kasih kita kepada Tuhan. Di dalam perintahnya yang Tuhan amarkan kepada kita, selalu ada perkara. Masalah yang Tuhan ingin kita tetap lewati dengan kita memegang prinsip, ya. Berarti itu ada dalam Lukas 16:10. Dengan tadi kalau dibacakan perkara-perkara yang kecil, berarti setiap kita melakukan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita, selalu kita mengalami masalah. Selalu kita mengalami perkara-perkara. Tetapi Tuhan ingin kita tetap melewati dengan kita memegang prinsip bahwa kita selalu bersama-sama dengan Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan di bumi. Mazmur 46 ayat yang
Ellen G. White di pasal 62 ini beberapa kali menyinggung lingkungan anak-anak muda. Bahwa kita anak-anak muda ketika dalam perkumpulan-perkumpulan, mungkin musik, dalam perkumpulan musik, atau kita sedang berolahraga bersama, orang-orang muda suka acuh dengan sekitar, padahal itu adalah jalan yang paling mudah dan sangat memungkinkan untuk mencari dan mengabarkan Injil kepada teman-teman orang muda yang belum mengenal Tuhan. Bahkan di buku yang saya baca tadi, buku elektronik dari Amanat kepada Orang Muda yang pasal yang ke-62 itu, Ellen G. White menuliskan ada kata aduh. Jadi mungkin kalau kita bisa bayangkan Ellen G. White sambil menulis itu sambil kayak tepuk jidat ya. Aduh, seharusnya ini bisa gitu. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin ouch atau apa. Jadi di dalam kita berkumpul di sekolah, di kampus, bermain, nongkrong, Ellen G. White ini sampaikan jangan hanya sebatas itu saja, tetapi mengingatkan kita untuk bisa selalu menjadi terang, selalu menjadi pekabar dimanapun kita berada, dan dengan cara apapun. Selanjutnya diingatkan oleh Ellen G. White, bagi kita yang acuh, bahwasannya jika kita gagal melaksanakan kewajiban kita dikarenakan kemalasan, karena malu, ya. Jadi kalau sudah Tuhan suruh dan amarkan, tetapi kita gagal bukan karena kita sudah coba dan sebagainya, tetapi karena memang kita malas, karena malu bukan hanya kita yang tidak selamat atau kehilangan jiwa kita sendiri, melainkan apa? Darah orang berdosa itu juga akan melengket pada jubahnya. Kepada mereka itu akan dituntut karena kebaikan yang seharusnya dibuat, tetapi malah tidak dibuat karena kurang kesetiaannya. Sama seperti yang sudah ditulis di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa di situ? Ia berdosa. Ada satu cara untuk mengaktifkan atau menggunakannya supaya kita bisa mempunyai youth power ini yang Nyonya Ellen G. White sampaikan kepada kita untuk kita perhatikan bersama-sama. Satu cara itu adalah menyerahkan tubuh dan jiwa kepada Allah dan kepada kebenarannya. Ya. Jadi dari semua hal yang sudah Tuhan sampaikan, semua yang anak-anak muda ini bisa perbuat, ketika kita stuck, kita mau bikin apa, pilihannya cuma satu untuk mengaktifkan ini dan gampang. Kalau kata Ellen G. White, ya, menyerahkan tubuh dan jiwa kepada Allah dan kepada kebenaran. Ketika kita sudah memahami bahwasannya orang-orang muda begitu penting dalam pekabaran firman Tuhan, ya, kira-kira mulai di mana bagi kita orang-orang muda dalam memberitakan Injil Tuhan? Jadi kita sudah mempelajari dan kita sudah mulai memahami, bahkan mungkin kita saat ini sudah sadar bahwa anak-anak muda itu segitu pentingnya dalam pekabaran firman Tuhan. Terus kita harus startnya dari mana? Tidak perlu berandai-andai untuk bisa membuat Ariel Tatum atau Dian Sastro menjadi anggota Jemaat Cempaka Putih. Ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Kita berdoa sama Tuhan untuk Pak Jokowi itu dalam periode mendatang ini akan diangkat menjadi ketua conference. Tidak usah muluk-muluk, tidak perlu. Lalu dari mana awal pekabaran itu bisa kita kerjakan? Nyonya Ellen G. White sampaikan di sini. Biarlah mereka itu yang ingin bekerja untuk Tuhan, mulai apa? Bekerja di rumahnya, dalam rumah tangganya sendiri, di antara tetangga-tetangganya sendiri, di antara sahabat-sahabatnya sendiri. Di situ mereka akan dapat satu ladang pekerjaan pekabaran Injil yang bagus. Pekerjaan pekabaran Injil di sekitar rumahnya adalah satu batu ujian yang menyatakan kesanggupannya atau kekurang sanggupannya buat bekerja dalam ladang yang lebih luas. Jadi di sini Tuhan menginginkan kita mengawali dari rumah kita sendiri, lalu ke tetangga, ke sahabat kita, dan seterusnya. Dengan cara awal seperti itu saja dituliskan bahwa itu adalah apa setelah kata-kata itu? Adalah ladang pekerjaan pekabaran Injil yang bagus. Rumah kita sendiri pun bagi Tuhan adalah batu ujian di situ dituliskan.
di mana kita harus memecahkan batu ujian awal itu untuk membuka ladang yang lebih luas. Ya, dengan batu-batu ujian baru yang harus kita pecahkan, karena bagaimana bisa kita langsung ke tahap D, kita bisa ke batu yang D, kita bisa ke mengabarkan langsung ke jarak yang jauh dan sebagainya kalau kita belum melewati tahapan A, B, dan C. Ini terdapat di dalam Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 428. Firman Tuhan yang cukup singkat saat ini, saya tutup di dalam kesimpulan, ya, yaitu adalah Gospel Workers halaman 184. Satu jiwa mempunyai harga yang tidak ternilai. Bukit Golgota menyaksikan hal ini. Satu jiwa yang sudah ditarik bagi Yesus akan menjadi satu perkakas buat menarik jiwa-jiwa yang lain. Jadi buah-buah berkat dan keselamatan makin bertambah banyak. Jadi di sini teman-teman anak-anak muda dan juga mungkin anak-anak kecil dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadi alat-alat Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak muda yang mau untuk insaf, yang mau untuk sadar, ya, menjadi anak-anak muda yang mau berkorban, menjadi anak-anak muda yang mau berserah penuh kepada Tuhan dan kebenaran. Karena banyak harapan dan tanggung jawab yang kita miliki sebagai orang muda yang diletakkan oleh Tuhan, yang diletakkan oleh Nyonya Ellen G. White, yang diletakkan oleh pendeta, yang diletakkan juga oleh orang tua kita, kepada kita orang-orang muda dalam mengabarkan Injil kepada orang-orang muda yang belum mengenal Tuhan. Ingat, ini bukan pertanyaan. Kembali, ini juga bukan perintah, tetapi ini adalah pilihan. Bijaksanalah dalam memilih pilihan. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Amin.